kita akan kedatangan tamu spesial, yaitu dari Kevlin. Apa sih Kevlin itu? Dan pemateri kita mau menjelaskan tentang apa? Yaitu menjelaskan tentang understanding your strength and weaknesses on data. Jadi nanti kita bisa tahu sebenarnya kelebihan dan kelemahan kita itu apa, sehingga saat kita melamar pekerjaan pun nanti akan sesuai dengan passion kita. Kita sapa dulu dari Kevlin, Pak J. Adinata. Halo, selamat pagi. Halo pagi teman-teman semua, salam kenal, saya Jay. Iya, selamat kenal semuanya. Kenal. Halo Bu Rini, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Oke, teman-teman, tanpa berpanjang lebar karena sudah pukul 10 lebih 21, kita sudah ngobrol 1 menit ya untuk opening. Nanti kita selain ada penjelasan dari Kevlin, kita nanti juga ada session tanya jawab, dan yang terakhir adalah nanti ada presensi. Oke, teman-teman, langsung aja kita mulai. Silakan Pak Jay. Oke, thank you Bu Rini untuk sudah dibantu fasilitasin. Buat teman-teman yang bisa on cam, mungkin bisa on cam ya. Jadi biar kita juga bisa sambil diskusi. Dan hari ini formatnya sih sebenarnya akan lebih banyak kita tanya jawab ya. Oke, berarti sebagian besar di sini sudah dapat hasilnya juga ya, dan sudah pegang ya. Di sini siapa yang mungkin sudah proses melamar kerja atau mungkin sedang pertimbangkan magang atau sudah clear banget saya nanti lulus mau kerja bidang apa? Boleh nggak ambil tulis di chat, atau kalau ada yang bersedia cerita sambil on mic, boleh dong? Ya, kenalin, nama saya Riko Fernanda. Hai Riko. Rencana kedepannya mungkin ya seperti pekerjaan, mencari freelance yang pertama. Mungkin sekarang masih freelance kecil-kecilan aja ya. Semester berapa Riko? Dan jurusan apa? Semester 6 sekarang. Jurusan DKV. Oke. Berarti jurusan semester 6 jurusan DKV, ya mungkin masih cari freelance tuh seru ya. Ya. Mungkin untuk menguji diri sendiri gitu ya. Iya, nah, betul. Terus nanti kalau setelah lulus sudah ada bayangan belum spesialisasinya tuh mau kalau setelah lulus masih belum ada bayangan sih. Yang pasti nanti pengennya langsung lulus tuh langsung nyari kerja. Tapi yang pasti itu bukan pengennya dalam gambaran bukan fokus kepada kerjanya aja, tapi pengen mencari dari freelance juga. Oke. Thank you sharingnya Riko. Jadi mungkin hari ini saya akan awalnya saya akan cerita, kasih mindset dulu ya buat teman-teman tentang kerja itu apa sih yang harus dipertimbangkan. Ya, teman-teman di sini kan sudah pasti dengan kuliah jurusan tertentu sudah punya impian nih, nantinya mau kerjanya apa. Ya. Tapi kalaupun sampai ada yang belum atau masih bingung, ya sekarang saatnya mulai coba dipikirin. Ya, saya yakin pastinya juga ada teman-teman yang mungkin sedang dilema, sedang bingung, cuman juga nggak tahu perlu apa. Nah, harapannya dengan teman-teman ikut sudah kemarin melakukan tes, terus juga sudah ikut sesi ini juga, paling nggak dapat bayangan ya. Nah, teman-teman, cuman satu hal. Ini kita bicara mindset dulu ya, yang mungkin teman-teman juga udah ada yang tahu, oke. Tapi kalau misalnya belum tahu, yuk kita belajar bareng ya. Di sini saya akan share tentang, teman-teman, 3 hal ini kalian harus pahamin dulu ya. Teman-teman saat mau kerja, saat mau berkarir, pertimbangkan dan pahami bahwa di setiap pekerjaan tuh membutuhkan minimal 3 ini. Minimal pengalaman perlu dipertimbangkan. Kedua, technical skill. Ketiga, soft skill. Ada yang mungkin mau coba
jawab bedanya apa sih tiga ini? Atau malah secara spesifik, soft skill itu apa? Ada yang mau coba tulis di chat atau unmute? Menurut saya soft skill itu kayak bisa ini MS Word, kayak Office Word, Excel gitu. Kalau pengetahuan saya, selain Oke, dari tingkah laku dan sopan santun. Oke, thank you. Nanti saya bantu tangkepin. Ada lagi satu orang? Ya mungkin kalau dari soft skill itu sendiri itu adalah skill-skill yang kita miliki atau skill-skill umum yang biasanya digunakan oleh yang perusahaan maukan atau inginkan gitu. Kalau technical skill itu mungkin adalah skill-skill yang kondisi di saat kita kondisi tertentu gitu. Thank you, Rico, udah bantu jawab. Kalau menurut saya ya, technical skill itu menguasai teknik dan prakteknya, atau lebih kayak mempraktekkan sesuatu. Kalau soft skill itu kita menguasai materinya atau teorinya. Itu menurut saya sih. Oke, Makasih. Oke, thank you. Teman-teman yang udah bantu jawab ya. Aku coba kasih gambaran ya. Kalau pengalaman sudah pasti teman-teman mungkin udah tahu. Pengalaman bicara tentang jam terbang. Ya, udah pernah mendalami bidang ini berapa lama, berapa tahun, berapa bulan. Itu biasanya terlihat di CV. Ya, saat kalian lamar kerja, CV-nya, oh sudah pernah kerja di perusahaan A di posisi ini berapa lama, ceritanya, terus ceritain di sana ngapain aja. Nah, lalu technical skill dengan soft skill ini apa? Technical skill itu bicara tentang keterampilan teknis. Contoh, DKV, ngerti nggak tentang komposisi? Ngerti nggak cara tentang mengoperasikan software design? Adobe Illustrator, Photoshop, dan lain-lain. Kalau yang bidangnya suka multimedia, Adobe Premiere misalnya, atau tools-tools terbaru, CapCut lah, atau apapun. Tadi Deborah bilang Microsoft Word, Excel, dan lain-lain. Itu saya bagian dari technical skill. Ya, itu keterampilan yang sifatnya dibutuhkan di bidang-bidang tertentu. Ada keterampilan umum, ya Office itu keterampilan umum, cara ngedit Google Drive itu juga keterampilan umum ya, Google Office yang kayak Docs, Sheet, dan lain-lain. Menggunakan Canva mungkin sekarang udah jadi keterampilan umum nih, ya. Kalau misalnya jurusan accounting, keterampilan teknisnya apa? Ya tentang pemahaman laporan keuangan, gimana ngerti tentang jurnal, dan lain-lain. Ya. Nah, lalu soft skill itu apa? Kalau keterampilan teknis adalah keterampilan seperti tadi, dan soft skill itu apa, teman-teman? Soft skill itu bicara tentang sikap, kebiasaan, perilaku. Ya. Soft skill itu bicara tentang sikap, kebiasaan, perilaku. Tadi ada yang nyebut tentang sopan santun, ada yang nyebut tentang apa tadi, ya. Semua yang berhubungan dengan sikap, nggak gampang nyerah, terbiasa berpikir analitik, terus terbiasa nge-planning. Itu semua soft skill. Dan setiap jenis pekerjaan membutuhkan soft skill yang berbeda-beda. Sekali lagi, setiap jenis pekerjaan itu butuh soft skill yang beda-beda. Kenapa ini penting buat teman-teman pahamin? Karena kalau teman-teman nggak memahamin ini, bahkan tidak paham dengan soft skill-nya kalian tuh kuatnya di mana, tapi kalian berpikir kalian mau kerja di bidang A, yang kebetulan soft skill-nya itu beda dengan soft skill-nya kalian, bisa jadi kalian berpikirnya malah kalian ini nggak mampu. Kenapa? Karena kebiasaan kalian tidak relevan dengan pekerjaan tersebut. Nah, masalahnya sering banget teman-teman kita ini semua, kita nggak memahami hal ini, kita membandingkan diri kita dengan teman-teman yang lain, yang kebetulan soft skill dengan bidang pekerjaannya tuh match. Sehingga mereka dengan cepat akan sangat mudah membiasakan diri untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. Ya.
Akhirnya kalau kita nggak ngerti, kita ngerasa kok dia bisa ya, saya nggak bisa. Akhirnya kalian membandingkan diri kalian dengan orang lain, tapi nggak apple to apple. Stres sendiri lama-lama. Ya, kira-kira soft skill orang accounting apa? Kebiasaan atau sikap orang accounting apa? Data analytics. Ya, terus Menghitung. menghitung. Tahan dulu kalau ada pendapat lain. Sekarang kita compare dengan DKV nih. Tadi Rico DKV, Ajrina DKV ya. Kira-kira technical skill-nya DKV apa nih? Desain. Keterampilan software-nya. Apalagi? Komposisi, paste warna, ya. Ngerti dengan tren-tren terbaru, menggambar. Oke, nah soft skill-nya apa teman-teman? Atau kalau bingung dengan soft skill, kebiasaan sikapnya apa? Sering berimajinasi. Bagi orang DKV, coba siapa yang setuju dengan pendapat ini? Bagi orang DKV, 1+1 tuh malah ngapain harus 2? Kalau bisa 5, kalau bisa 7 ya sah-sah aja dong. Bukan hitungannya ya, tapi cara berpikirnya. Kalau accounting itu fix. Desain, kreatif. Nah, dua hal ini turunannya kemana? Kebiasaan kita sehari-hari. Yang DKV mungkin akan lebih baik berimajinasi, berandai-andai, pakai pemikiran sendiri, terus kadang random punya kebiasaan-kebiasaan yang mungkin suka nyoba-nyoba hal baru, nyoba makanan baru lah, nyoba tempat baru lah, dan lain-lain. Biasanya yang accounting itu maunya yang pasti-pasti. Nah, itu semua sudah jadi satu kebiasaan yang kalau kita nggak ngerti, kita akhirnya coba memaksakan diri kita untuk peran-peran lain yang sebenarnya dengan soft skill kita tuh nggak match. Nah, tapi ada nggak orang yang sudah kuliah DKV tapi mau lompat ke jurusan lain, atau jurusan accounting mau lompat ke jurusan lain? Ya bisa-bisa aja. Asal kita tahu diri kita sendiri itu di mana statusnya, ya. Jadi, supaya kita bisa perform dengan baik di sebuah pekerjaan, di sebuah fungsi pekerjaan, jangan lupakan 3 hal ini, teman-teman. Yang sering sekali terjadi adalah kita membandingkan diri kita dengan teman lain yang tidak apple to apple. Nah, itu yang lama-lama akan bikin kita ngerasa, wah kok gak bisa ya, kok ini ya. Akhirnya butuh healing. Kenapa? Stres. Yang itu bisa kok saya nggak bisa. Jangan ke sana dulu ya. Hari ini kita akan coba gali kalian ini gimana, kuatnya di mana. Hari ini kita akan coba mungkin pakai contoh 2 atau 3 orang yang reportnya kalian bersedia di-share hasilnya, dilihat bareng-bareng di sini, apapun itu. Untuk apa? Untuk mengenal diri sendiri. Nanti di sesi yang minggu depan, kita baru bahas. Nah, kalau munculnya gini, nanti pada saat interview itu apa yang kita perlu siapkan bahan obrolannya. Karena kalau kalian sudah tahu apa yang jadi kekuatan kalian, tahu apa yang jadi kelemahan kalian, saat kalian interview, kalian jadi bisa tahu apa yang bisa jadi bahan cerita. Jangan menceritakan sesuatu yang bukan kekuatan kalian. Misalnya interview, ceritanya apa? Kriteria yang diminta di lowongan kerja, tanggung jawab, disiplin, dan lain-lain. Kalian bilang, saya tanggung jawab, saya disiplin. Buktinya apa? Coba kasih contoh cerita. Ceritanya akhirnya jadi kayak dibuat-buat gitu loh. Ya. Jadi harapannya adalah hari ini teman-teman tahu dulu dengan hasil yang ada. Itu kalian gimana? Ya.